annal asla fid du'a at-tahrim. Sesungguhnya asal dalam berdoa itu haram. Jadi asal dalam berdoa itu haram, tidak kanggu. Kecuali kalau ada dalil yang membolehkannya. Ya, inilah juga usul kaidah ibadah secara umum. Al-annal asla fil ibadah mamnu, kata para ulama. Asal ibadah itu dilarang kecuali kalau ada dalil yang membolehkannya. Sama juga dalam berdoa, asalnya kita berdoa itu tidak boleh, haram, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Dan kaidah ini juga disebut oleh para ulama, ya, di qaulihim, dalam ucapan mereka, waqful ibadati 'ala nas wa mawridihi. Berhentinya ibadah itu di atas dalil dan sumbernya. Fi jihad ta'abbud, ditinjau dari 7 hal. Jadi kalau kita ingin ibadah kita ini sesuai dengan dalil, maka harus perhatikan Perhatikan 6 hal, bukan 7. Jadi kalau kita ingin ibadah kita ini sesuai dengan dalil, perhatikan 6 perkara. Apa 6 perkara itu? Pertama, as-sabab, lihat sebabnya, sebab ibadah itu. Yang kedua, wal jins, lihat jenis ibadah itu. Yang ketiga, wal miqdar, lihat bilangannya, ukurannya. Yang keempat, wal kaifiyah, lihat tata cara pelaksanaannya. Yang kelima, was zaman, lihat waktunya. Kemudian yang keenam, lihat zamannya, yaitu apa namanya? Tempatnya. Ya. Jadi ada 6 hal yang diperhatikan agar kita di dalam beribadah itu benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Lihat 6 hal. Sebabnya, yang kedua jenisnya, yang ketiga ukurannya, miqdarnya, yang keempat tata cara pelaksanaannya, yang kelima zaman, yaitu waktunya, kemudian yang keenam al-makan, tempatnya. Jadi begini maksudnya, ibadah itu ada yang memiliki sebab, ibadah itu ada jenisnya, ibadah itu ada yang berkaitan dengan ukuran dan bilangan. Ibadah itu ada yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaannya. Ibadah itu ada yang berkaitan dengan zaman, yaitu dengan waktu. Dan yang keempat, yang keenam, ibadah itu ada yang berhubungan, yang berkaitan dengan 4. Contoh sekarang, misalnya ibadah yang berhubungan dengan sebab. Ada ibadah-ibadah yang Nabi melakukannya gara-gara ada sebabnya. Contohnya, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Apa sebabnya sholat itu? Apabila kita masuk masjid. Nah, ini namanya ibadah yang ada sebabnya. Seorang yang masuk masjid, maka disunahkan bagi dia untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Nah, ini namanya ibadah yang ada sebabnya. Contoh yang kedua, sholat 2 rakaat setelah wudu. Boleh, kenapa? Karena ada sebabnya, yaitu apa? Dia berwudu. Jadi di antara sunnah Nabi SAW dianjurkan bagi kita setiap kita selesai wudu, sholat 2 rakaat. Pirang-pirangan, kita kenal waktu aja. Pirang-pirang tunduk, kelemak, kenjentuh, mengarik, kemal. Pirang-pirang tunduk, sunnah itu suahan wudu, sholat 2 rakaat. Dan ini ibadah yang ada sebabnya. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, ketika terjadi gerhana bulan misalnya,
atau gerhana matahari, kita disunahkan untuk sholat. Berarti ini apa? Sholat atau ibadah yang ada sebabnya. Berarti dia niatnya sebab. Contoh misalnya tambah balik sholat sunnah kayak pun bayar, tak ada itu sebab itu. Ya, tambah kebohongan sholat rakaat kebohongan, tak ada sholat kebohongan itu, tak ada. Yang ada sholat yang sebab itu tadi, sholat karena gerhana, sholat karena masuk masjid atau masjid, sholat kalau dia sudah selesai wudhu. Jangan kita buat-buat sebab. Ya, boleh. Apa pertama dalam suatu kampung sholat karena sebab masuk kampung ini, sebab yang dibuat-buat di kampung ya, buat-buat sebab yang dibuat-buat, tidak boleh membuat-buat sebab. Yang kedua, ada ibadah itu berhubungan dengan jenis. Mana contohnya? Nabi SAW kalau datang bulan Dzulhijjah, hari raya kurban, yang dikurban itu jenis hewannya cuma 3: kambing, onta, dan sapi. Berarti kurban itu ada jenis ibadahnya. Yang dikurbankan itu cuma 3 hewan itu: bebek, sapi, dan onta. Jangan kita buat-buat lagi. Oh, itu ayam. Misalnya 100 ekor ayam sebanding dengan 1 kambing. Tidak bisa, tidak boleh kita buat jenis-jenis yang lain. Ya. Nah, atau kuda misalnya, mungkin dianggap sejajar dengan sapi, kuda. Nggak bisa. Jenisnya sudah ditentukan oleh syariat. Dia terbiak mana jenis-jenis lain. Kemudian ada ibadah berhubungan dengan miqdar, ukuran. Salat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Jangan kita kurangi, jangan kita tambah. Bilangan rakaat salat setiap hari. Subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, kemudian isya 4. Ini bilangannya sudah dari syariat, dari Allah dan Rasulnya. Dendek kelebihan ya, dendek kurangi karena sudah ada ukurannya. Ya. Zikir setelah salat, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, boleh 10 kali 10 kali boleh. Boleh 25 kali 25 kali boleh. Boleh 30 kali 30 kali. Dendek niat-niat 1000 misalnya. Oh, ini lebih banyak, lebih bagus. Tidak. Bukan ukurannya lebih banyak, lebih bagus. Yang sesuai dengan aturan Allah ukurannya itu. Ya, jangan pakai bahasa kata semakin mudah kan semakin bagus. Iya, menurut kita mungkin semakin bagus, tapi menurut Allah dan Rasulnya tidak bagus. Nah ini, jadi bilangan-bilangan yang ada sudah ditentukan, jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Ya, kita namanya ibadah yang berhubungan dengan miqdar, ukuran. Kemudian ada ibadah yang berhubungan dengan kaifiyah, tata cara. Ya, makanya dalam masalah salat Nabi bersabda apa? Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti ikuti contoh Rasulullah dalam salat, dari takbir sampai salam sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditulah niat cara-cara sekarang penting dalam salat. Dalam masalah haji Nabi mengatakan, khudu anni manasikakum, ambillah dari saya manasik kalian. Nabi contohkan dari mulai hari tarwiyah tanggal 8 itu sampai nanti 13 tasrik sudah dicontohkan Nabi apa saja amalan-amalan yang kita lakukan oleh jemaah haji sudah dicontohkan. Jangan buat-buat lagi cara-cara yang lain. Ya, ini dari sisi kaifiyah. Cara wudu, cara berwudu, Nabi sudah contohkan. Ya, ikuti, pelajari. Nah, ini namanya ibadah yang hubungannya dengan kaifiyah pelaksanaan atau tata cara. Kemudian ada ibadah yang hubungannya dengan zaman, ya, waktu. Ya, contohnya kita diwajibkan puasa di bulan Ramadan, waktu bulan Ramadan. Dede puasa wajib selain bulan Ramadan. Diganti di bulan Ramadan, bulan Syawal, di puasa wajib untuk bulan Zulqa'dah atau bulan yang lainnya. Tidak boleh. Ibadah yang sudah ditentukan waktunya oleh syariat
lakukan di waktu itu, jangan lakukan di lain itu. Ya, itu maksudnya. Kemudian ada ibadah yang hubungannya dengan tempat. Nah, haji di mana? Ya di Mekah sana haji. Tidak boleh kita haji di selain itu. Ya, karena tempat-tempat haji sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, haji itu hanya di Mekah saja, di Baitillahil Haram. Ya, jangan haji ke mana, ke Palestina atau kemana itu. Tidak ada haji di situ, tempat haji itu. Tawaf itu hanya berlaku di Ka'bah. Jangan tawaf di kuburan. Sekarang banyak orang tawaf di kuburan. Ya. Nah, ini jadi 6 hal ini harus diperhatikan. Jadi ibadah itu orang dikatakan dia mengikuti sunnah dengan benar kalau dia perhatikan 6 ini. Pertama, sebabnya harus sesuai dengan sebab yang Rasulullah contohkan. Jenis ibadah juga harus sesuai dengan jenis yang dicontohkan Nabi SAW. Ukurannya juga jangan lebih, jangan kurangi. Keinginannya, pelaksanaannya harus sesuai dengan contoh Nabi SAW. Kemudian zaman ibadah yang hubungannya dengan waktu sudah lakukan. Waktu di mana waktu itu dilakukan, ditentukan oleh agama Islam ini. Kemudian juga tempat ibadah karena satu tempat, lakukan di tempat. Tahiyatul masjid, tempatnya di masjid. Jangan tahiyatul masjid di lapangan. Nanti mungkin ketika hari itu tak ada dia sholat tahiyatul lapangan, tak ada yang dicoba. Tahiyatul lapangan itu tak ada. Oh, betul masjid. Tidak bisa ke masjid di lapangan. Tahiyatul masjid ya di masjid. Ya, bukan di tempat mushola atau di lapangan. Baik, nah ini dia. Dan kita tidak boleh melampaui batas. Dia berdoa dan berzikir. Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian tadarru'an, dengan merendahkan diri, wa khufyah, dan melirihkan suara. Innahu la yuhibbul mu'tadin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, melampaui batas di dalam berdoa dan melampaui batas di dalam berzikir. Nah, kemudian apa yang dimaksud melampaui batas dalam berdoa dan berzikir? Dijelaskan oleh para ulama, al-udwan fi du'a ala qismain. Melampaui batas dalam berdoa itu ada 2 hal. Yang pertama, udwan fil alfaz, melampaui batas dalam lafaz. Ya, lafaznya tidak sesuai dengan lafaz zikir dan doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian udwan fil ma'ani, melampaui batas dalam maknanya. Ya, melampaui batas dalam maknanya. Ya, dan juga termasuk melampaui batas dalam masalah lirih dan kecilnya suara. Ada doa-doa yang dianjurkan kita mengangkat suara, maka di situ kita angkat suara. Ada doa-doa yang dianjurkan kita untuk mensirkan atau mengecilkan suara, mengecilkan di sana, jangan sampai tertukar. Disuruh kita untuk mengeraskan suara, justru kita mengecilkannya. Contohnya takbir Idul Fitri, Idul Adha itu silakan kita untuk mengangkat suara kita, karena para sahabat seperti itu dia bertakbir. Ya, dikeluarkan suaranya. Ya, zikir setelah salat kita dianjurkan untuk mengecilkannya. Maka mana yang diperintahkan untuk mengangkat, kita angkat suara kita dalam berdoa dan berzikir. Mana yang dikecilkan, dikecilkan. Azan misalnya, azan itu harus suara keras, tidak boleh kita azan suara diri. Ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ini dia faedah yang kedua dari zikir dan doa. Intinya dalam berdoa dan berzikir kita bertaasi, kita mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.